Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kau berada hari ini, mari bersama kita mau buka hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh hati kami tenang berada dekat-Mu Bapa. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya Allah, penolong dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami mau datang kepadamu, Kau bawa seluruh hidup kami melalui pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Biar Kau melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau. Yes. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu kami tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat kami tak sanggup, tangan-Mu yang bekerja. Oh, pertolongan Tuhan begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu mempesonaku. Kau yang menolongku Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu. Pertolongan Tuhan, haleluya. Kami tertuju padamu. Benar Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Tepat di saat kami lemah, tepat di saat kami gak punya kekuatan Tuhan, Kau selalu menolong kami. Kau selalu membela kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pertolongan yang begitu ajaib. Tangan-Mu tak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau bawa hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu baik.
Kau Allah pemilik hidup kami Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu di tempat ini. Kami mau katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Tanda bahwa kami menyaksikan kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sungguh tangan-Mu kuat, tangan yang menolong setiap kami, tangan yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami perlukan kasih-Mu,
Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami bukan siapa-siapa. Dan kami tidak mampu Tuhan berjalan tanpa Engkau. Maka dari itu tetap pegang tangan kami. Kami benar-benar memerlukan Engkau Tuhan. Tangan Kau yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai hidup kami berakhir Tuhan, kami hanya mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami gak mau berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Karena kami saat menjalani hidup ini tanpa Engkau Tuhan, kami pasti jatuh. Kami pasti hancur Tuhan. Tapi saat kami memegang Engkau, saat kami mengandalkan Engkau, saat Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami percaya di situ pasti ada kemenangan, di situ pasti ada keberhasilan. Kami percaya Bapa, saat kami menyerahkan hidup kami total dalam tangan-Mu, Engkau akan terus menjagai, melindungi, menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau menjagai, melindungi kami, yang terbaik pasti akan kami terima Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami supaya firman itu masuk ke dalam hidup kami, bertumbuh berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bertemu kembali bersama kami di saat teduh hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus kita alami dari hari ke hari. Amin, amin. Hari ini saya rindu bercerita tentang kisah di Perjanjian Baru, saudara-saudara. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini cerita ini sudah banyak kita tahu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita tahu ceritanya itu. Mungkin saya review sedikit aja. Jadi waktu Tuhan Yesus ingin ke Yerusalem, melewati perbatasan Samaria dan Galilea kalau tidak salah. Nah, mereka tiba-tiba ada 10 orang kusta yang berteriak kepada Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Nah, waktu di situ Tuhan langsung ngomong kepada mereka, pergilah, tunjukkan dirimu ini kepada imam-imam. Lalu mereka pergi, di dalam perjalanan tiba-tiba tubuh mereka tahir. Nah, saat tubuh mereka sudah tahir, sudah sembuh, ternyata cuma ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Dan gak cuma berterima kasih, orang ini tersungkur di kakinya Yesus, mengucap syukur. Sampai Tuhan ngomong, loh,
Kok cuma kamu aja yang datang kembali? Kan yang sembuh ada 9 orang yang lain kan? Di mana mereka? Nah, itu review tentang cerita ini saudara-saudara. Cuma ada satu orang Samaria yang dimana dia ini yang saya suka. Dia tahu namanya berterima kasih. Kadang kita gini, jadi orang itu nggak tahu namanya berterima kasih. Padahal yang disembuhin dari kusta itu 10 orang loh. Tapi yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan itu cuma satu. Kadang kita tuh lupa saudara-saudara. Kalau kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-harinya kita. Kadang tuh kita lupa untuk berterima kasih sama Tuhan terutama. Kerap kali malah kita ini saat menerima hal yang baik, menerima hal yang menyenangkan, kita tuh menganggap hal itu tuh hal biasa dan kita lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Simpel aja ya saudara-saudara ya, hal-hal simpel yang kita alami. Kita nggak usah ngomong penyakit yang ganas Tuhan sembuhkan, enggak. Kita melihat hal-hal simpel yang kita sudah pernah alami dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita bisa bernafas, saat kita bisa berjalan dengan normal, nggak perlu bantuan apapun. Saat kita bisa bernafas dengan enak, nggak perlu bantuan oksigen. Saat kita melihat anak kita sehat, saat kita melihat keluarga kita, anggota suami istri, melihat istri kita, melihat suami kita sehat. Saat kita mengalami kondisi ekonomi yang stabil, kita tuh kadang lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Kita menganggap hal-hal yang seperti itu hal-hal biasa. Ingat Bapak Ibu, semua apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah hal sekecil apapun, hal sesimpel apapun, itu ada campur tangannya Tuhan. Hal-hal baik yang kita alami, itu semua karena Tuhan, saudara-saudara. Kita sering menganggap semua hal baik yang kita alami kadang itu hasil kerja keras kita sendiri, hasil jerih payah kita sendiri. Ya karena itulah kita tuh susah banget ngucap terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Saya gini saudara, saya mau mereview saya sendiri juga. Kadang saat saya itu selesai beraktivitas, punya waktu untuk tenang gitu ya. Saya tuh ingat, iya ya, hari ini dari saya berangkat kerja, dari bangun tidur, berangkat kerja, beraktivitas di kerjaan, pulang, berkomunikasi dengan anak istri, bisa makan 3 kali sehari, bisa lihat anak-anak saya sehat. Saya tuh langsung gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tuh belajar untuk terus seperti itu Tuhan. Saya tuh belajar untuk terus hal-hal sekecil apapun, itu saya jangan sampai lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Saya mempelajari diri saya sendiri supaya gini, taulah untuk berterima kasih. Seperti orang Samaria ini. Yang lainnya sembuh juga. Lah, yang lainnya ini mungkin menganggap biasa, sembuh ini biasa kok. Tetapi satu orang Samaria ini, dia balik ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi gini, kadang tuh kita lupa di balik semua hal yang sudah kita alami. Tuhan itu turut bekerja, turut menolong, campur tangan Tuhan. Itu terus ada. Nah kadang gini malahan saudara, kapan sih orang-orang itu mengucap syukur? Biasanya kalau orang-orang mengucap syukur itu kalau sembuh dari penyakit besar. Dilepaskan dari jerat hutang.
dari ekonomi yang terpuruk lalu Tuhan pulihkan. Nah, itu orang orang mungkin bersyukurnya di situ, berterima kasihnya di situ. Tetapi kadang orang lupa, kita tuh lupa bahwa setiap hari yang kita alami, kita bisa makan, kita bisa bertemu dengan orang yang kita kasihi, melihat orang yang kita kasihi sehat, kita memiliki ekonomi yang stabil. Kita lupa hal-hal yang sederhana ini kita juga harus berterima kasih sama Tuhan. Itu loh saudara-saudara. Kebanyakan dari kita tuh saat kita sudah sakit divonis dokter, tidak ada harapan lalu kita berdoa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi, kita baru mengucap syukur. Kita lupa kalau hal-hal sederhana yang kita alami itu juga kita patut untuk mengucap syukur saudara-saudara. Saya ingat firman ini, saya ingat anak saya yang pertama. Ya, anak saya yang pertama ini sering komunikasi sama saya. Kadang tuh yang saya membuat shock tuh beberapa kali itu dia bilang gini, waktu simple misalnya, waktu berangkat sekolah gitu kan biasanya anak saya yang pertama ini kalau sekolah pagi pasti saya nganter, pulangnya istri saya yang jemput. Nah, waktu perjalanan ke sekolah gitu, kadang tuh dia ngomong sama saya, "Papi, terima kasih ya." "Buat apa Beril?" "Ya, Beril bisa sekolah. Terima kasih, Beril tadi dibangunin pagi." Halnya simpel saudara, cuma dia terima kasih hal tentang dia bisa sekolah. Tadi pagi terima kasih sudah dibangunin untuk persiapan sekolah. Hal simpel. Tapi di situ tuh membuat saya tuh gini, wih, saya bangga sama anak saya. Sama seperti Bapak di surga, juga seperti itu saudara-saudara. Hal-hal sederhana saat kita tahu mengucap syukur, kita tahu berterima kasih. Bapak yang di surga itu senangnya luar biasa. Hal yang mau saya sampaikan di sini tuh simpel saudara-saudara. Kita belajar dari satu orang Samaria ini yang saat dia sudah disembuhkan sama Tuhan, dia kembali berterima kasih sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang sudah kita alami, kita bisa sehat, kita bisa makan 3 kali sehari, kita punya keluarga yang harmonis, kita punya anggota keluarga yang sehat, kita punya ekonomi yang stabil, kita bisa beraktivitas dengan normal. Taulah berterima kasih. Enggak berat kok. Enggak harus masuk kamar berdoa, enggak. Saat kita sendiri gitu dimanapun kita ada. Kita tiba-tiba ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Hal itu akan membuat kita ini damai sejahtera saudara-saudara. Ini akan membuat kita ini jadi lebih bisa enak jalani hidup. Tidak ada hal yang memberatkan dalam hidup kita saat kita menjalani hidup. Ayo Bapak Ibu, saya ajak hal kecil apapun yang sudah kita alami. Aktivitas kita hari-hari, jangan lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Dari kisah 10 orang kusta ini kita belajar. Jangan lupa berterima kasih. Kami ada di Spasio Office Tower lantai 6, setiap hari Minggu kita ada ibadah. Ibadah pertama, ibadah kedua dari jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Ayo ajak teman, saudara, kerabat untuk bersama-sama beribadah bersama kita. Kita berterima kasih sama Tuhan. Setiap hari Selasa kita juga ada kul 6:30 malam. Kita sama-sama berfellowship, berkumpul, bersekutu, menguatkan satu sama lain. Di bawah ini ada nomor handphone yang Bapak Ibu bisa hubungi. Kalau ada pergumulan doa silahkan menghubungi nomor handphone di bawah ini. Kami tim GBC selalu mendoakan, menguatkan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan
akan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Saya rindu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kita, mengingatkan kami untuk terus mengucap syukur. Membuat kami tahu namanya berterima kasih. Kami gak mau Tuhan melupakan hal sederhana itu, saudara. Kami rindu Tuhan. Apapun hal-hal kecil yang sudah kami alami, biarlah kami tahu untuk berterima kasih kepada Engkau Bapa. Karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaanmu melimpah sempurna dalam kehidupan kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Diberkatilah engkau. Tuhan akan terus menjagai engkau. Tuhan akan terus melindungi engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.